Anda kembali lagi di Lapor Polisi pemirsa, tersangka kasus pembunuhan yang buron selama 11 tahun akhirnya berhasil ditangkap. Pelaku menjadi tersangka pembunuhan hanya karena alasan tersinggung karena ditampar oleh korbannya. Polres Minahasa Selatan mengungkapkan kasus penangkapan Mendy, tersangka pembunuhan pada Juni 2011 silam yang menjadi buronan selama 11 tahun. Kapolres Minahasa Selatan AKBP Bambang Harleyanto mengungkapkan alasan dibalik sulitnya menangkap tersangka yang selalu berpindah-pindah tempat. Sudah diadakan perubahan identitas dari yang bersangkutan karena mulai dari kartu keluarga, KTP, semuanya sudah berubah. Motif daripada pelaku ini karena tersangka Mendy ini merasa sakit hati. Mendy diketahui sudah sempat berpindah-pindah ke sejumlah lokasi seperti Jakarta, Surabaya, Kalimantan, Papua, dan terakhir di Sulawesi Tengah. Insiden pembunuhan bermula ketika Mendy menikam korban bernama Joyce, warga Elusan Minahasa Selatan, dalam sebuah acara pesta miras. Tersangka Mendy tersinggung karena ditampar oleh korban sehingga menusuk korban hingga tewas dan melukai beberapa warga lainnya. Kini tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Minahasa Selatan, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Untuk membahasnya lebih lanjut terkait penangkapan tersangka yang sudah buron 11 tahun, kita sudah tergabung bersama AKBP Bambang Harleyanto, Kapolres Minahasa Selatan. Selamat pagi Pak Harley, terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Mbak. Pak Harley, ini sebenarnya proses penangkapan tersangka yang buron 11 tahun ini seperti apa dan mengapa harus membutuhkan waktu 11 tahun? Apakah buronan ini memang pandai bersembunyi atau seperti apa Pak? Baik, terima kasih Mbak. Perlu kami jelaskan pada pemirsa program Lapor Polisi. Jadi prosesnya setelah kami membentuk tim gabungan untuk pelaksanaan terkait pengembangan penyidikan terkait tersangka kasus pembunuhan ini, memang setelah kami bentuk tim, kami langsung bekerja tim gabungan ini dan mencari informasi yang menjadi kendala pada saat kemarin. Memang tersangka ini memang lihai untuk berpindah-pindah tempat. Jadi ada beberapa tempat dari tahun 2012 dia berpindah-pindah mulai dari Ambon, Ternate, kemudian pindah lagi ke Surabaya, lanjutnya ke Jakarta, kemudian ke wilayah Sumatera, yaitu tepatnya di Sumatera Utara, di bagian Api-Api, kemudian berpindah lagi di Kepulauan Riau, dan tempat melaksanakan perubahan alamat untuk alamat identitas, alamat tempat tinggal, dan kemudian kami berhasil menangkap yang tersangka ini di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Demikian, Mbak. Ya, baik Pak Bambang, ini kan juga salah satu yang mendukung perpindahan lokasi dari tersangka adalah karena ia dapat mendapatkan identitas baru. Nah, ini bisa diceritakan bagaimana ia bisa mendapatkan identitas baru, Pak Bambang? Baik, Mbak. Jadi perlu kami jelaskan, pada tahun 2019 yang bersangkutan berada di Kabupaten Karimun, tepatnya di Meral. Di sana sempat untuk mengganti alamat, identitas alamat yang bersangkutan yang awalnya beridentitas alamat di Desa Elusan, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan. Kemudian SK ini berubah menjadi alamat di Meral, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Pak Harley, tapi dalam pelarian tersangka ini apakah ada mungkin keluarga atau teman yang membantu tersangka ini bersembunyi? Baik, Mbak, perlu kami jelaskan. Jadi tersangka ini bersembunyi berdasarkan, jadi dia lari dengan sendirinya, berpindah tempat untuk mencari pekerjaan, Mbak. Jadi berpindah-pindah lokasi. Karena memang posisinya dia tidak nyaman dan merasa ketakutan. Makanya dia berpindah-pindah alamat
dari kabupaten ke kabupaten. Iya, Pak Bambang, selama ini tersangka dapat berpindah lokasi dan juga mendapatkan identitas baru, pastinya ini kan menggunakan uang ya secara logika. Nah, apa pekerjaan atau profesi dari tersangka selama menjadi buron, Pak? Baik, jadi ada beberapa lokasi Mbak yang TSK ini sempat bekerja, yaitu seperti di bagian si api-api, dia bekerja sebagai pekerja di kebun sawit, dan di Kepulauan Riau yang bersangkutan bekerja di suatu perusahaan untuk galangan kapal, Mas. Jadi disitulah dia punya penghasilan. Pada saat ditangkap, buron ini apakah sempat ada tindakan untuk melarikan diri atau memang sudah pasrah, Pak? Baik, jadi pada saat tim kami meluncur ke Sigi di Sulawesi Tengah, jadi kebetulan memang tersangka ini bersembunyi di rumah temannya dan tidak ada perlawanan sama sekali, dan dia pasrah untuk dilaksanakan penangkapan. Baik, terima kasih AKBP Bambang Harlianto atas informasinya. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Warga menangkap dan menghajar pencuri motor di depan masjid yang ada di Kecamatan Rantau Selatan, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Iya, dan beruntungnya ini polisi di sekitar lokasi langsung mengamankan pelaku. Entah apa yang ada di pikirannya, seorang pria nekat mencuri motor yang terparkir di sebuah masjid di Bandar Rejo, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Korban bersama warga yang memergoki aksinya langsung mengejar pelaku. Ada beberapa sepeda motor ngejar, terus tiba-tiba tabrakan di situ, maling katanya kayak gitu. Banyak maling kereta gitu kan, maling sepeda motor, dikejar keliling belakang ruko ini, dapat langsung lah diramekan lah. Nah, sebagai pelaku, warga berhasil menghentikan aksi kaburnya dan langsung dihakimi. Saat ini pelaku dalam sel tahanan Polres Labuhan Batu. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Warga di sekitar kawasan Asia Afrika dikagetkan dengan penemuan sejumlah senjata api dan bahan peledak yang tersimpan di dalam sebuah bangunan kosong. Tim Gegana Polda Jawa Barat yang diterjunkan ke lokasi langsung mengamankan barang bukti tersebut. Petugas kepolisian dari Polrestabes Bandung langsung mengamankan lokasi kejadian, yaitu sebuah gedung kosong yang terletak di Jalan Asia Afrika Bandung, Jawa Barat. Kombes Pol Aswin Sipayung, Kapolrestabes Bandung, menyatakan penanganan bermula dari laporan warga yang bermaksud merenovasi bangunan kosong tersebut. Namun, dikejutkan dengan penemuan sejumlah selongsong peluru, bahan peledak TNT, dan senjata api. Iya, dia yang ditemukan oleh orang yang akan merenovasi rumah, ya, sedang bersih-bersih di gudang, ternyata ditemukan seperti barang-barang tersebut. Dan sekarang sudah dibawa ke masuk ke Polres. Jenis senjatanya sendiri kemana? Ya? Jenis senjatanya sendiri kemana? Nanti diteliti ya, didalami lagi. Yang jelas satu bentuk senjata, untuk pasti senjata apa, jenisnya apa, nanti kita informasi lebih lanjut. Guna penyelidikan lebih lanjut, petugas membawa temuan tersebut ke Brimopolda Jawa Barat untuk proses identifikasi. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Masa menghajar satu dari dua kawanan pelaku curanmor yang tertangkap di Palembang, Sumatera Selatan. Dan di kantor polisi ini, pelaku mengaku ini bukan aksi pertamanya dan sudah pernah dipenjara untuk kasus yang serupa. Dari rekaman video warga terlihat pelaku pencurian motor ini babak belur dihajar warga yang berhasil menangkapnya di depan area Masjid Nurul Hidayah, Jalan Tanjung Barangan, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dari kejadian ini, satu pelaku lainnya diketahui melarikan diri. Beruntung pihak kepolisian segera tiba di lokasi dan menyelamatkan pelaku dari amukan massa. Ibtu Apriansyah, Kanit Reskrim Polsek Ilir Barat 1 mengungkapkan kronologi kejadian. Diduga pelaku ini
sedang beraksi mengambil satu unit R2 jenis Beat warna hitam dengan cara mematahkan stang. Jadi seketika dilihat oleh korban dan jemaah dari Masjid Nur Hidayah dan berhasil diringkus. Dari hasil interogasi, pelaku mengaku sudah 6 kali beraksi dan sudah pernah dipenjara untuk kasus yang sama. Saat ini, pelaku sudah dalam tahanan dan terancam dipenjara di atas 5 tahun. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan.